Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video sebelumnya kita telah membahas pengertian statistika, kemudian penyajian data. Penyajian data itu bisa menggunakan tabel distribusi frekuensi, bisa juga menggunakan grafik. Bagaimana cara menggunakan tabel distribusi frekuensi ataupun membuat tabel distribusi frekuensi telah dibahas di video statistika part 1. Kali ini kita akan membahas penyajian data dalam bentuk grafik. Grafik yang dimaksud di sini adalah histogram, poligon, frekuensi, dan objek. Terlebih dahulu perhatikan diagram alir berikut ini. Grafik itu bisa berbentuk histogram, bisa juga berbentuk poligon frekuensi, dan bisa juga berbentuk objek. Baik, untuk dijelasnya, perhatikan video berikut ini kita akan membahas histogram. Bagaimana cara membuat histogram? Kita gunakan data pada contoh 1, ada di video statistika part 1. Kita telah mendapatkan kelas modal, batas kelas, nilai tengah, dan frekuensi. Ada di statistika part 1 atau di videonya itu. Pertama sekali, kita buat dulu sumbu Y-nya itu adalah frekuensi. Sedangkan sumbu X-nya itu di dalam soal tersebut kita gunakan modal atau kelas modal. Batas kelasnya 29,5, 39,5, 49,5, dan seterusnya. Ini maksudnya adalah 29,5 juta, artinya di sumbu X. Kita letakkan dulu nilai-nilainya ini pada sumbu X. 29,5, 39,5, dan seterusnya. Sampai 99,5. Berikutnya, nilai frekuensinya. Frekuensinya itu 2, 3, dan seterusnya. Artinya 2 di sini, 29,5 sampai 39,5, frekuensinya 2. Untuk mempermudah dalam membagi sumbu Y atau nilai frekuensi ini, terlebih dahulu kita ambil aja nilai yang tertinggi. Dalam hal ini adalah 32. Kita tentukan sehingga nanti kita mudah membagi nilai yang ada pada sumbu Y. Berikutnya kita buat nilai-nilai frekuensi ini 2, 3, dan seterusnya. Berikutnya batas kelas 29,5 sampai dengan 39,5. Frekuensinya adalah 2. Berarti dari 29,5 ini sampai ke 39,5 kita buat persegi panjang, di mana tingginya itu 2 atau frekuensinya 2, seperti gambar berikut ini. Berikutnya 39,5 sampai dengan 49,5, frekuensinya adalah 3. Sehingga dari 39,5 ini sampai dengan 49,5 kita buat lagi persegi panjang dengan tinggi atau frekuensi 3. Demikian seterusnya untuk 49,5, 59,5, frekuensinya itu adalah 11. Berarti nanti di sini tingginya 11 atau frekuensinya 11. Demikian seterusnya sampai batas kelas yang terakhir 89,5 sampai dengan 99,5, frekuensinya adalah 7. Berikutnya kita akan membahas bagaimana cara membuat poligon. Poligon modal perusahaan masih kita menggunakan contoh atau soal yang ada pada statistika part 1. Sama dengan membuat histogram, kita tentukan dulu nilai frekuensi dan modalnya tadi. Frekuensi itu sumbu Y, sedangkan bagian modal itu adalah sumbu X. Sumbu X-nya itu adalah nilai tengah. Nilai tengah. Nilai tengahnya di sini yang pertama 34,5. Kita letakkan nilainya pada sumbu X 34,5. Kemudian 44,5 kita letakkan nilainya pada sumbu X 44,5, dan seterusnya. Sekarang kita akan menentukan nilai frekuensi. Untuk membuat nilai frekuensinya, kita lihat frekuensi yang tertinggi adalah 32, sama dengan membuat histogram. Kita tentukan dulu yang 32 agar mudah membagi
sumbu Y-nya atau nilai frekuensinya. Kemudian kita letakkanlah nilai-nilainya 2, 3, 11, 20, 25, dan 7. Perhatikan tabelnya ini. Untuk 34,5 frekuensinya atau nilainya itu adalah 2. Jadi 34,5 nilainya itu adalah 2. Kemudian 44,5 nilainya adalah 3. Sehingga dari sini 34,5 2 dan 44,5 3. Kemudian kita hubungkan garisnya. 2 dengan 3 tadi. Kita hubungkan sehingga kita dapat garis seperti ini. Berikutnya, 54,5 frekuensinya 11. 11 berarti kira-kira di sini dia letaknya, kemudian kita hubungkanlah garisnya tersebut. 11, demikian seterusnya. Sehingga untuk yang terakhir kali, nilai tengahnya 94,5, frekuensinya adalah 7. Berikutnya kita akan membuat OGIF. Bagaimana cara menentukan atau menggambar grafik OGIF? Perhatikan video berikut ini. OGIF itu terdiri dari dua jenis, ada yang positif dan ada yang negatif. OGIF positif dengan cara menghubungkan titik-titik poligon frekuensi kumulatif kurang dari. Jadi yang positif itu kurang dari. Sedangkan untuk OGIF yang negatif itu frekuensi kumulatif lebih dari. Berarti kita harus membuat dulu tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari untuk membuat OGIF yang positif. Kita akan menggambarkan bagaimana cara membuat OGIF positif tadi. Atau terlebih dahulu kita gambarkan frekuensi kumulatif kurang dari. Masih menggunakan contoh yang ada pada statistika part 1. Kita ambil kelas modal dan frekuensinya. Kelas modal 30 sampai 39 juta, frekuensinya 2. Sekarang kita akan membuat tabel frekuensi kumulatif kurang dari. 30 sampai 39 kita ambil batas bawahnya ini, batas kelasnya adalah 29,5. Caranya adalah dikurangi 0,5. Ada di video statistika part 1. Kurang dari 29,5 tentunya tidak ada. Berarti frekuensi kumulatifnya 0. Berikutnya kurang dari 39,5. Kurang dari 39,5 frekuensinya itu ada 2. Berarti kita masukkan nilainya 2. Kemudian kurang dari 49,5. Kurang dari 49,5 berarti frekuensinya adalah 3 tambah 2. Atau 2 tambah 3 sama dengan 5. Kurang dari 59,5 berarti frekuensinya adalah 11 ditambah 3 ditambah 2. Atau 2 tambah 3 tadi sudah kita peroleh 5, tinggal kita tambahkan aja dengan 11-nya. Kita peroleh 16. Kurang 6 dari 69,5 berarti 16 tinggal tambahkan frekuensinya 20. Demikian seterusnya sehingga kurang dari 99,5 kita peroleh nilainya 100. Sekarang kita akan menggambarkan grafik OGIF-nya. Untuk membuat grafik OGIF-nya terlebih dahulu kita gambarkan dulu sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X-nya itu adalah modal dan sumbu Y-nya adalah frekuensi kumulatif. Kita lihat kelas modalnya itu 29,5, 39,5, dan seterusnya. Ini kita letakkan pada sumbu X. Kemudian nilai frekuensi kumulatif. Nilai frekuensi kumulatif yang tertinggi itu adalah 100. Kita buat dulu nilainya 100 agar nanti sumbu Y-nya ini mudah kita membaginya. Kemudian kita letakkanlah nilainya yang lain 2, 5, 16, 36 dan seterusnya pada sumbu Y. Sekarang kita akan menggambarkan OGIF-nya. Bagaimana caranya? Perhatikan. Untuk 29,5 artinya kurang dari 29,5 frekuensi kumulatifnya adalah 0. Berarti titiknya di sini. Kasih 0 dia.
Kemudian kurang dari 39,5, frekuensi kumulatifnya adalah 2. Berarti nilainya di sini. Kemudian kita hubungkan garis tersebut. Kemudian kurang dari 49,5, frekuensi kumulatifnya adalah 5. Berarti nilainya kira-kira di sini. Kemudian kita hubungkan garisnya lagi. Demikian seterusnya. Sampai kita peroleh yang kurang dari 99,5 adalah nilainya 100. Sekarang kita akan menggambarkan ogifnya. Ogif itu adalah kurva mulus. Artinya nanti dia tidak ada lagi sikunya seperti gambar ini tadi. Gambar ini masih ada bersiku yang ditunjuk berwarna merah ini adalah sikunya. Untuk ogif nanti dia adalah kurva mulus. Inilah ogifnya yang berwarna merah, kurva mulusnya tadi. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat.